Di suatu daerah di Solo, konon pernah hidup seorang tokoh yang tidak dikenal sebagai bangsawan besar. Bukan pangeran utama, bukan putra mahkota. Beliau hanyalah putra dari seorang selir. Namun dari sosok inilah lahir suatu kisah besar di tanah Blitar. Sebuah kisah tentang perintis, pemimpin, dan pendiri desa. Mbah Totongso dipercaya datang dari Trah Keraton Surakarta. Beberapa menyebut beliau adalah putra dari Pakubono II, meskipun hingga kini belum ditemukan bukti tertulis yang menguatkan klaim tersebut. Jika benar, maka beliau adalah salah satu keturunan raja yang memilih meninggalkan istana dan hidup di tengah rakyat. Di sebuah wilayah sunyi, bekas kekuasaan Ki Ageng Kebokanegoro, seorang tokoh besar dari Banyu Biru yang dikenal pula sebagai Kiai Purwoto Sidik. Di wilayah itu tumbuh subur tanaman bangli, sejenis rempah dari keluarga tumbuh-tumbuhan. Karena begitu melimpahnya pohon ini, penduduk menyebut tempat itu sebagai Bangli. Inilah awal mula desa Bangli yang kini berada di Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Uniknya nama Bangli tidak hanya ada di Blitar. Di Karesidenan Kediri sendiri terdapat 4 desa bernama Bangli. Di Kecamatan Ngadiluih Kediri, di Desa Pojok Kecamatan Ngantor Tulungagung, di Kecamatan Lingkong Nganjuk, dan tentu saja di Kanigoro Blitar. Mbah Totongso dipercaya mulai membangun pemukiman Bangli sejak tahun 1750. Di masa-masa yang penuh gejolak, bayangkan saja saat itu Nusantara sedang diguncang pemberontakan besar. Pangeran Mangkubumi yang kelak menjadi Sultan Hamengkubuwono I, Raden Mas Said Sang Sambernyowo, hingga Sunan Kuning alias Raden Mas Garendi. Namun di tengah kekacauan zaman, Mbah Totongso justru membangun peradaban. Beliau menjadi lurah pertama, memimpin selama 51 tahun. Jika benar demikian, berarti beliau hidup lebih dari 1 abad, sebab lazimnya seseorang memulai kepemimpinan di usia 30–40 tahun. Namun hingga kini banyak teka-teki belum terjawab. Benarkah beliau putra Pakubono II atau ada hubungan lain dengan dinasti Mataram? Untuk para penonton yang tinggal di sekitar Keraton Surakarta atau mungkin abdi dalem yang sedang menyaksikan video ini, mohon dibantu kami telusuri sejarah nama beliau di naskah-naskah keraton. Siapa tahu ada petunjuk tentang Mbah Totongso yang bisa membuka kembali lembar sejarah yang terlupakan. Nah, inilah sekelumit kisah tentang sosok awal yang mendirikan pemukiman dan menjadi lurah pertama di desa Bangli. Seorang tokoh yang mungkin tak banyak tercatat dalam buku sejarah, namun jasanya nyata bagi tanah tempat kita berpijak. Lalu seperti apa perjuangan beliau selama lebih dari setengah abad memimpin desa ini? Apa hubungannya dengan Keraton Surakarta? Dan bagaimana kisah para sentono yang dimakamkan bersama beliau? Selengkapnya mari kita telusuri bersama. Sejarah desa Bangli. Dulu masih hutan belantara. Sekitar tahun 1750-an, hutan Bangli babat tebang, kemudian babat alas di daerah Bangli sini. Dulu belum ada kata Bangli. Kenapa kok dinamakan desa Bangli? Pada waktu itu babat alas di sini, di desa Bangli ini banyak tumbuh-tumbuhan yang namanya benggli. Bentuknya seperti apa? Pohon benggli itu bentuknya seperti empon-pon, seperti temulawak, temu ireng, seperti itu, empon-pon. Saking banyaknya pohon benggli di sini, akhirnya sepakat para sesepuh yang didirikan di sini menyatakan, mengikrarkan bahwa di sini dikasih nama Desa Bangli karena banyak pohon benggli. Kemudian setelah dibabat banyak penduduk, terus membentuk
pemerintahan desa. Pemerintahan desa akhirnya terbentuklah yang namanya tokoh di sini Mbah Todongso yang menjadi kepala desa pertama di desa Banggli ini sekitar tahun 1770. Itu yang menjadi lurah pertama di desa Banggli yaitu Mbah Todongso, lurah pertama di desa Banggli. Kemudian setelah berdirinya desa Banggli, di Banggli ini ada makam dua tempat. Di dusun Banggli ini ada dua tempat makam. Yang satu makam keluarga yaitu makam Sentono, yang dua makam umum. Adapun makam Sentono itu dari rumah saya ini sekitar 400 meter di tengah-tengah sawah. Makam Sentono itu makamnya leluhur kami, cikal bakal kami, mbah-mbah kami, yaitu Mbah Todongso yang lurah pertama yang dimakamkan di Sentono. Jadi yang dimakamkan di Sentono itu Mbah Todongso dan anak turunnya, makam khusus. Adapun makam umum yang di sebelah selatan itu makamnya orang-orang pendatang, orang-orang umum selain keluarga Mbah Todongso, itu di makam umum di sebelah selatan. Kenapa kok dinamakan makam Sentono? Memang ceritanya Mbah Todongso itu termasuk darah biru, darah dari keraton Solo ini Surakarta ya, Surakarta ya. Keturunan dari Surakarta, makanya itu dinamakan makam Sentono, termasuk keturunan darah biru. Alhamdulillah termasuk dari istri saya itu keturunan yang ke Todongso, keturunan yang ke 6 dari Mbah Todongso itu dari istri saya. Adapun di makam Sentono itu ada petilasan. Ada petilasan, itu orang banyak mengatakan itu petilasan Mbah Dudo. Orang namakan itu Dayangan Desa Banggli. Kenapa kok dinamakan Mbah Dudo? Pada waktu babat hutan, babat alas di sini, di Sembang ini, pas dekat dengan Mbah Dudo itu, padaran itu ada pohon besar. Pohon besar ditebang, ada beberapa hari tidak roboh-roboh. Nah, sebelum roboh itu Mbah Todongso sampai akhirnya ketiduran di bawah pohon situ. Nah, setelah ketiduran bermimpi, mimpinya begini, golek ngerubuhne kayu aja ngepi watu kuwi yo, gitu. Biasanya nak nanti kalau merobohkan kayu ini jangan merobohi batu ini ya, gitu bilangnya. Terus mbah ini siapa? Jenengan itu sinten mbah? Kok ngendika ngoten? Wes nyuruh aku
Mbah Budo menawi wis cukup. Nah, di itu memang bentuknya ada batu besar terpanjang. Nah, setelah itu batu itu akhirnya orang banyak itu kehanyangan disambah di cerita lebih lanjut. Ada 5 tahun yang lalu ada orang-orang pinter nikah di situ di Mbah Budo, ingin tahu sebenarnya siapa Mbah Budo itu. Memang pada waktu itu kebanyakan tahun 1770 kebanyakan memang agamanya masih Hindu Buddha, Islam masih sedikit. Nah, 5 tahun yang lalu ada orang pintar meneliti di situ siapa sebenarnya nama mbah yang ada di sini di desa ini. Beliau bilang itu namanya Mbah Kiai Muhyiddin. Nah, katanya begitu. Jadi yang aslinya ya wallahu alam. Yang jelas di situ banyak orang-orang Pak Mansur, orang-orang nikah di situ, apalagi malam Jumat. Malam Jumat itu agak rame, orang-orang Pak Mansur di situ minta apa, ya alhamdulillah itu yang diminta dengan izin Allah berhasil apa yang diminta lewat tawasul di situ. Nah, disinilah sedikit sejarah tentang berdirinya Desa Bangli. Adapun Desa Bangli itu ada beberapa dukuh. Ini Bangli Kerajaan, ada Dusun Pakel, ada Dusun Semanding, ada Dusun Kelipan, ada Dusun Gondoruso. Jadi ada 5 dusun. Ini dusun Bangli Kerajaan. Makanya setiap ada pilihan, mungkin perangkat desa, mungkin yang lain, menurut kepala desa, itu pasti nyekat di sadanan atau tirasan Mbah Budo tadi. Termasuk perangkat desa pun banyakkan keturunan dari Mbah Todoso, tapi turunan dari Mbah Lurah pertama yang di desa Bangli ini. Ada cerita sedikit tentang petilasan Mbah Budo. Dulu itu ada, ini cerita nyata, bukan hoax, ini asli. Ada saudara saya yang kerja di bank. Dulu itu ditipu ya, dihapus, ditipu oleh orang ngambil uang, kok bisa setengah kena hipnotis. Orang lain ngambil bank bukan namanya, kok bisa ada 200 juta. Ada 10 tahun yang lalu. Jadi, saudara saya kerja di bank, ditipu oleh orang ngambil uang 200 juta. Akhirnya gimana? Akhirnya harus bertanggung jawab. Yang ambil uang itu orang lain, bukan namanya yang tertera di KTP atau di rekening. Akhirnya harus tanggung jawab oleh bank, suruh ganti uang 200 juta tadi. Akhirnya diganti, terus dipindah. Nah, setelah ada masalah itu, ditipu oleh orang, terus suruh ganti, akhirnya dia ritual di petilasan Mbah Budo tadi, di petilasan Mbah Kiai Muhyiddin tadi, jeda 2 bulan, tidak lama, jeda 2 bulan, akhirnya yang ikut tadi
juga ingin nipu lagi ke bank lain. Nah, alhamdulillah yang nipu tadi ketemu saudara saya yang ditipu. Loh, ini orang dulu yang nipu saya. Akhirnya ketemu. Nah, terus di lapor polisi, akhirnya ya diurus sampai hukum dan sebagainya. Setelah itu ya berkat izin Allah dengan ritual di Mbah Buto tadi, akhirnya bisa berhasil, uangnya juga dikembalikan. Terus ketirasan tadi dibangun oleh saudara saya. Itu sedikit cerita, sebelah cerita nyata, bukan hak ini. Kalau mungkin ada saudara yang ingin menyegar modal di situ, monggo kami persilakan. Kami pun siap ngantar di pedesaan tersebut. Wallahu a'lam. Demikian sedikit secara Bangli, kurang lebihnya mohon maaf. Saya pun juga sejarah diri orang tua yang dulu seperti itu. Jadi mohon maaf yang sebenarnya, wallahu a'lam. Minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak para leluhur tak selalu tertulis di buku, tapi hidup dalam cerita, dalam nama desa, dan dalam doa-doa yang tak pernah putus. Lata Tosa bukan sekedar nama, beliau adalah awal dari Bangli, awal dari kisah yang terus mengalir sampai hari ini. Terima kasih sudah menonton, semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa akar kita adalah warisan yang tak ternilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.